Halo semuanya. Pada sesi ini, kita akan mempelajari mengenai bea meterai, salah satu jenis pajak yang sering dijumpai dalam kegiatan administrasi dan transaksi sehari-hari. Bea ini adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Pajak ini terutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau sejak dokumen selesai dibuat dan diserahkan kepada pihak lain apabila dokumen hanya dibuat oleh satu pihak. Perlu dipahami bahwa bea meterai bukan merupakan pajak atas transaksi, namun dikenakan atas dokumen yang memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti. Siapakah yang wajib menanggung bea meterai? Apabila dokumen dibuat oleh satu pihak saja, maka bea meterai menjadi tanggungan pihak yang menerima dokumen tersebut. Apabila dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka masing-masing pihak terutang bea meterai atas dokumen yang diterimanya. Untuk dokumen yang berupa surat berharga, bea meterai menjadi tanggungan pihak yang menerbitkan surat berharga tersebut. Selain itu, bea meterai juga dapat menjadi tanggungan pihak yang menerima atau memperoleh manfaat dari dokumen, kecuali para pihak menentukan ketentuan yang berbeda. Karakteristik bea meterai. Bea meterai memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, dikenakan atas dokumen, bukan atas penghasilan maupun barang. Kedua, bersifat tidak langsung. Ketiga, menggunakan tarif tetap. Dan keempat, dibayar satu kali untuk setiap dokumen. Karakteristik ini membedakan bea meterai dari jenis pajak lainnya yang umumnya dikenakan berdasarkan nilai transaksi atau besarnya penghasilan. Objek bea meterai. Bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata. Selain itu, bea meterai juga dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Beberapa contoh dokumen yang menjadi objek bea meterai antara lain surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, surat lain yang sejenis beserta rangkapnya, akta notaris beserta grose, salinan, dan kutipannya, akta pejabat pembuat tanah akta beserta salinan dan kutipannya, surat berharga. Dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dokumen lelang, baik berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, maupun grose risalah lelang, dokumen yang menyatakan penerimaan uang atau pelunasan utang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah, serta dokumen lain yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Dokumen yang bukan objek bea meterai. Tidak semua dokumen dikenakan bea meterai. Beberapa dokumen yang bukan merupakan objek bea meterai antara lain. Pertama, dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas orang dan barang, seperti surat penyimpanan barang, konsumen, surat angkutan penumpang dan barang, serta bukti pengiriman dan penerimaan barang. Kedua, segala bentuk ijazah. Ketiga, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan hubungan kerja. Keempat, tanda bukti penerimaan uang negara yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh negara. Kelima, kwitansi untuk pembayaran pajak dan penerimaan lain yang berasal dari kas negara maupun kas pemerintah daerah. Keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Ketujuh, dokumen yang berkaitan dengan simpanan uang atau surat berharga pada bank, koperasi, maupun badan lain yang menyelenggarakan penyimpanan uang. Kedelapan, surat gadai. Kesembilan, tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga. Dan kesepuluh, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Demikian pembahasan mengenai bea meterai. Melalui materi ini, diharapkan Anda memahami pengertian bea meterai, pihak yang terutang, karakteristiknya, objek yang dikenakan bea meterai, serta dokumen yang tidak termasuk objek bea meterai. Terima kasih.